Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan mengajak Sobat Kelana untuk menapak tilas perjalanan Hindu Dharma di kawasan Bali Selatan dan menyaksikan pementasan tari kecak di Pura Luhur Uluwatu. Bali merupakan destinasi wisata utama di Indonesia yang memiliki beragam objek wisata dengan kekuatan utamanya pada wisata budaya. Kekayaan budaya Bali dapat kita jelajahi dengan berburu cenderamata, mengunjungi desa-desa wisata, atau menyaksikan pertunjukan seni budaya di berbagai penjuru Pulau Dewata ini. Nah, pada kesempatan ini, kita akan mengunjungi Pura Luhur Uluwatu yang merupakan salah satu pura utama di Pulau Bali ini dan menanti sunset dengan menyaksikan pertunjukan tari kecak. Pura Uluwatu terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Lokasinya berjarak sekitar 30 km dari kota Denpasar atau 20 km dari Bandara I Gusti Ngurah Rai. Lokasinya sangat mudah dijangkau karena merupakan destinasi wisata favorit di Bali Selatan. Untuk tujuan wisata, Pura Uluwatu buka selama 12 jam mulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Sedangkan untuk loket pertunjukan tari kecak baru buka jam 4 sore karena pementasan dilakukan sekitar jam 6 sore. Namun, jika ada yang ingin mengunjungi pura untuk beribadah, tempat ini buka 24 jam tanpa biaya. Pura juga buka setiap hari untuk wisatawan, kecuali hari perayaan atau ibadah umat Hindu seperti Hari Raya Nyepi. Untuk memasuki kawasan Pura Luhur Uluwatu, wisatawan dikenakan tarif yang berbeda untuk wisatawan domestik dan mancanegara. Untuk wisatawan domestik dikenakan Rp30.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Sementara untuk wisatawan mancanegara dikenakan Rp50.000 untuk dewasa dan Rp30.000 untuk anak-anak. Bagi Sobat Kelana yang mau menyaksikan pertunjukan tari kecak, tiketnya dikenakan Rp150.000 untuk dewasa dan Rp75.000 untuk anak-anak. Di Pura Uluwatu ini juga tersedia tempat parkir yang sangat luas.
Biaya parkir dikenakan sebesar Rp5.000 untuk mobil, Rp10.000 untuk bus, dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Dari loket tiket, Sobat Kelana akan menyusuri jalan setapak yang tertata rapi dengan diapit oleh rimbunnya pepohonan dari hutan penyangga kawasan pura. Oleh karenanya, walaupun matahari bersinar cukup terik, udara sejuk akan berhembus dari barisan pepohonan di kiri dan kanan jalan. Pura Luhur Uluwatu ini berdiri di atas tebing setinggi 97 meter. Pemandangan Samudra Hindia langsung terlihat dengan jelas dari tempat pura berada. Bangunan pura ini akan memberikan pemandangan dengan nuansa romantis dan eksotis khas Bali yang tidak akan terlupakan. Jalan menuju pura ini pun tertata dengan indah sehingga wisatawan dapat berjalan sambil menikmati pemandangan di sekitar pura. Secara etimologi, Pura Luhur Uluwatu berasal dari kata ulu yang berarti ujung, atas, atau puncak. Sedang watu berarti batu. Jadi, Pura Uluwatu diartikan sebagai tempat suci yang dibangun di atas puncak batu karang. Pura Luhur Uluwatu dalam pengeder-ider Bali berada di arah barat daya sebagai pura untuk memuja Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Betara Siwarudra. Keberadaan Pura Luhur Uluwatu sudah disebutkan dalam Lontar Kusuma Dewa yang ditulis pada tahun 927 Saka atau 1005 Masehi. Lontar Kusuma Dewa menyebutkan adanya Pura Satkayangan yang terdiri dari 6 pura. Pura yang disebut Pura Satkayangan terdiri dari Pura Besaki, Pura Lempuyang Luhur, Pura Goa Lawa, Pura Luhur Batu Karu, Pura Pusering Jagat, dan Pura Luhur Uluwatu. Piodalan atau Hari Besar Pura Luhur Uluwatu jatuh pada hari Selasa Kliwon Wuku Medang Sia yang jatuh setiap 210 hari berdasarkan perhitungan kalender Saka. Pura Uluwatu didirikan oleh Empu Kuturan pada abad ke-11 yaitu pada masa pemerintahan Marakata Pangkajastana dari dinasti Warmadewa. Lontar Usana Bali menyebutkan bahwa Empu Kuturan atau Empu Rajakerta banyak mendirikan pura di Bali, salah satunya adalah Pura Uluwatu. Adapun Empu Kuturan dipandang identik dengan Senapati Kuturan, yaitu tokoh penting yang hidup pada masa pemerintahan 3 Raja Bali kuna, yaitu Raja Udayana, Marakata, dan anak bungsu. Beliau merupakan salah seorang yang duduk dalam lembaga pakir-akiran Ijro Mekabehan, yaitu sejenis lembaga yang memberikan nasihat pada raja. Dalam Lontar Padma Buwana disebutkan juga tentang pendirian Pura Luhur Uluwatu sebagai Pura Padma Buwana oleh Empu Kuturan pada abad ke-11.
Pura Luhur Uluwatu didirikan berdasarkan konsepsi Sat Winayaka dan Padma Buwana. Sebagai pura yang didirikan dengan konsepsi Sat Winayaka, Pura Luhur Uluwatu adalah salah satu pura Sat Kayangan untuk melestarikan Sat Kerti yang terdiri dari Atma Kerti, Samudra Kerti, Danu Kerti, Wana Kerti, Jagat Kerti, dan Jana Kerti. Sedangkan sebagai pura yang didirikan berdasarkan konsepsi Padma Buwana, Pura Luhur Uluwatu didirikan sebagai aspek Tuhan yang menguasai arah barat daya. Pura ini difungsikan untuk memuja ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Batara Siwa Rudra. Pemujaan Dewa Siwa Rudra adalah pemujaan Tuhan dalam memberi energi kepada ciptaannya. Pada perkembangan berikutnya, Pura Luhur Uluwatu direvitalisasi oleh seorang pendeta yaitu Dang Hyang Nirarte. Dang Hyang Nirarte ialah seorang pedanda atau pendeta yang berasal dari Daha atau Kediri. Beliau datang ke Bali pada tahun 1546 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Raja Gelgel dalam Watu Renggong. Sang pedanda kemudian memperluas dan menata ulang Pura Uluwatu di Bukit Pecatu. Setelah melakukan perjalanan spiritual berkeliling Pulau Bali menyatukan sekte-sekte yang ada di Bali, Dang Hyang Nirarte kembali ke Pura Uluwatu. Di pura inilah sang pedanda moksa, meninggalkan mercepada atau dunia menuju Swargaloka atau surga. Untuk mengenang jasa Dang Hyang Nirarte, maka didirikanlah monumen Dang Hyang Nirarte di sebelah utara Pura Uluwatu. Pura Luhur Uluwatu juga merupakan tempat tinggal dari ratusan monyet ekor panjang yang menjadi ikon pura ini. Di sepanjang jalan setapak menuju pura, Sobat Kelana dapat menemukan kawanan monyet yang berkeliaran. Monyet-monyet liar ini menghuni hutan kekeran di sekitar pura dan sering terlihat bermain di dekat pura. Hutan kekeran merupakan hutan yang berfungsi sebagai penjaga kesucian Pura Uluwatu. Bagi orang Bali, tidak diperbolehkan mengusir hewan yang memang hidup di sekitar pura tempat beribadah. Meskipun terlihat jinak, wisatawan yang datang harus tetap berhati-hati karena terkadang monyet-monyet ini usil. Perhiasan, tas, handphone, kacamata, dan barang berharga lainnya harus dijaga dengan baik agar tidak hilang terambil. Sobat Kelana juga bisa berbagi kebahagiaan dengan kawanan monyet ini dengan memberikan makanan tetapi tidak diberikan secara langsung. Ada tempat khusus untuk menaruh makanan yang nantinya akan diambil oleh para monyet ini.
Di sebelah utara kawasan Pura Luhur Uluwatu ini terdapat monumen yang didirikan sebagai penghormatan kepada Dang Hyang Nyirarte. Monumen setinggi 11,11 meter ini selesai dibangun pada tahun 2019. Dang Hyang Nyirarte dipilih sebagai tokoh yang dibangunkan monumen di kawasan Pura Luhur Uluwatu adalah karena selain Pura Uluwatu ini merupakan tempat Sang Empu Moksha, Dang Hyang Nyirarte yang juga dikenal dengan sebutan Pedanda Sakti Wawurau merupakan seorang tokoh penting dalam perkembangan agama Hindu di Bali pada abad ke-16 Masehi. Beliaulah yang menyatukan sekte-sekte keagamaan di Bali dalam satu ajaran Siwa Siddhanta dan melakukan revitalisasi pura-pura yang ada di seluruh Bali. Beliau adalah peletak dasar ajaran Siwa Siddhanta yang menjadi corak dominan agama Hindu di Bali. Setelah berkeliling ke seluruh Bali, Dang Hyang Nyirarte kembali ke Pura Uluwatu dan moksha di Pura Uluwatu. Pura Uluwatu juga terkenal dengan pemandangan sunsetnya yang menakjubkan tanpa terhalang apapun. Matahari akan terlihat tenggelam secara perlahan di garis cakrawala dengan warna yang mempesona. Jepretan kamera wisatawan yang datang tidak pernah melewatkan momen indah ini. Terlebih, pada saat tersebut pementasan tari kecak sedang berlangsung di kawasan Pura Uluwatu ini. Pementasan tari kecak di Pura Uluwatu menjadi destinasi wisata favorit di kawasan Bali Selatan. Berada di bibir Samudra Hindia, tari kecak Uluwatu merupakan salah satu magnet utama penarik minat wisatawan baik dalam maupun luar negeri untuk berkunjung ke Bali. Keunggulan dari pementasan tari kecak ini terletak pada kombinasi antara pertunjukan seni budaya dan pemandangan alam yang sangat luar biasa. Untuk menyaksikan pementasan tari kecak di Pura Uluwatu, Sobat Kelana dapat membeli tiketnya langsung di loket yang dibuka mulai jam 4 sore atau memesannya melalui berbagai aplikasi e-commerce. Pementasan tari kecak dilakukan di panggung terbuka yang berada di sebelah selatan area luar Pura Uluwatu. Tribun penonton menghadap ke arah barat tepat pada posisi matahari terbenam. Pentas tari kecak yang tersaji indah di dalam kompleks Pura Luhur Uluwatu ini menjadi salah satu pentas tarik panggung terbuka paling memikat di Pulau Dewata. Saat sore mulai beranjak petang, suasana panggung terbuka yang berbentuk setengah lingkaran di atas tebing pantai Pecatong ini telah ramai oleh penonton. Setelah pembawa acara mengumumkan bahwa pentas tari kecak akan segera dimulai, seketika itu pula sekelompok penari dengan udeng dan kamen bermotif poleng memasuki area panggung seraya mengangkat tangannya sambil berteriak cak 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 secara bersahut-sahutan satu sama lain. Sesaat sebelum dimulainya pementasan, seorang pemangku adat dengan pakaian serba putihnya memulai ritual upacara pembuka sambil memercikan tirta suci kepada para penari kecak. Tak berselang lama, gelegar suara cak 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 kembali menggema sebagai sajian pembuka pentas kolosal di Pura Luhur Uluwatu ini. Tari kecak ini pada dasarnya mengadopsi kisah Ramayana, sehingga bagi Sobat Kelana yang pernah menyaksikan sendera tari Ramayana di Candi Agung Prambanan, akan dengan mudah mencerna jalan ceritanya. Adegan pertama diawali dengan munculnya sepasang penari yang menjadi tokoh utama dalam pementasan, yaitu Rama dan Sinta ke tengah panggung.
adegan kedua, sang tokoh antagonis Rahwana muncul ke hadapan para penonton. Sosok tokoh jahat dalam kisah Ramayana ini diceritakan hendak menculik Dewi Sinta. Karena selalu gagal menculik sang Dewi Pujaan, Rahwana memutar otak dan menemukan ide brilian. Rahwana mengubah wujudnya menjadi bangsawan tua yang tengah kehausan dan meminta air kepada Dewi Sinta. Pada babak berikutnya, sosok lincah dengan warna dominan putih dan ekor panjang di belakangnya pun muncul. Dialah Hanoman, si kera putih yang sakti mandraguna. Diceritakan bahwa Hanoman hendak membantu Rama untuk menemukan dan membawa pulang kembali Dewi Sinta. Dalam adegan mencari Dewi Sinta, Hanoman akan berkeliling ke atas tribun dan berinteraksi dengan beberapa penonton. Adegan demi adegan tersaji secara apik dan seru dengan latar sorot mentari kuning keemasan menjelang senja hari yang terasa kian syahdu. Saat matahari tenggelam di garis cakrawala, nona senja pun terlihat makin pekat. Seketika itu pula para penari kecak dan tokoh Hanoman di panggung pementasan tari kecak Uluwatu semakin energik dalam memainkan aksi panggungnya. Ketika lembayung senja berganti gelap, adegan penutup pentas tari kecak yang menjadi klimaks atau puncak cerita pun ditampilkan di atas panggung.
Adegan Hanoman Kobong atau dibakarnya Hanoman si kera putih yang sakti mandraguna menambah serunya pementasan. Namun karena kesaktiannya, si kera putih Hanoman yang dibakar hidup-hidup ini bisa lolos dari maut. Bahkan, dia tampak marah dan menendang-nendang bara api yang akan membakarnya. Singkat cerita, Dewi Sinta pun dapat direbut kembali oleh Hanoman dan dibawa kembali pulang bersama Rama. Semburat cahaya api di tengah gelapnya malam menjadi sajian penutup yang sangat eksotis. Kesan dramatis dari pentas kolosal Ramayana pun dirasakan oleh para penonton. Terbukti, sorak-sorai dan riuh tepuk tangan mengiringi tuntasnya pentas tari dengan tokoh utama Rama, Sinta, dan si kera putih legendaris Hanoman itu. Selesai pentas, penonton diberi waktu oleh panitia untuk melakukan sesi foto bersama para penari di panggung. Persis seperti pentas sentra tari Ramayana di Candi Agung Prambanan. Dengan segala keindahan alam, kekayaan sejarah, keunikan budaya, dan adat tradisi yang masih kental, tentunya Sobat Kelana akan puas saat berkunjung dan menyaksikan pementasan tari kecak di Pura Luhur Uluwatu. Sekian perjalanan Suara Kelana kali ini di Pura Luhur Uluwatu. Semoga kita bisa menghargai dan melestarikan warisan budaya bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.